Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu dalam program Tri Channel PAL TV. Mantap. Dalam kegiatan yang hari ini, jumpa kita berbagi cerita dan bagi ilmu bersama kawan-kawan dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Esa Unggul. Baik, teman-teman generasi muda, ini sepertinya suasana yang hari ini mungkin bisa kita manfaatkan untuk saling-saling tukar-tukar informasi. Kegiatan dalam rangka KKN ya? Iya, Pak. KKN itu kuliah kerja nyata. Iya, Pak. Nyata bener nih kuliahnya. Iya, Pak. Ceritanya berbakti buat masyarakat ya. Iya. Alhamdulillah hari ini di wilayah Jakarta, khususnya di Palmerah, yang boleh dibilang sebenarnya kawasan ini boleh kawasan yang cukup tertata, rapi, dengan penduduknya yang memang hampir sebagian besar itu berpenduduk ya pribumi asli, dan tapi tetap multikultural, multidimensi, multi macam-macam lah ya. Nah, hari ini kita coba mau tanya nih. Kebetulan kita kenalin dulu nih. Sebelah kanan, mohon izin. Siap. Tokoh masyarakat kita, Bapak Saiful. Pak Saiful, Ketua RW 01 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Oke. Dan kawan-kawan dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi Esa Unggul, hari ini komandannya Mbak Putri ya? Iya. Putri, ini wakil komandan? Iya, Pak. Wadan ya? Nah, bersama rekan saya, ini siapa nih namanya? Mbak Ade, Julia, Nurulisa, nah, Rizky, Saya Devin. Kevin. saya Valen. Oh, siap. Oke, bersahabat kita bersama kawan-kawan mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi Esa Unggul. Hari ini kita mulai kupas sosialisasi toga dan dagus obat ibu. Saya mau nanya nih, ya. Ini kira-kira alasan ngambil tempat di wilayahnya PRW ini apa sih? Apakah memang nih ada someone, ada something, apa ada sambal gado-gado? Coba silakan, siapa nih yang mau ngobrol nih? Yang bisa ngasih keterangan alasan milih tempat ini di mana nih? Ini ya, coba Putri. Sebelumnya saya udah melakukan survei ke berbagai tempat, Ya. daerah Grogol, Glodok, dan Tambora, dan di sini Pak. Terus berdasarkan diskusi dengan kelompok dan pembimbing lapangan, jadi kita memutuskan untuk mengambil daerah Palmerah RW 01 dan RT 2 Pak, karena lokasinya itu lebih strategis dan mudah dijangkau juga Pak. Ya, alhamdulillah tertata rapi lagi ya. Iya. Itu alasannya Pak RW. Jadi terpilih itu dari nominasi beberapa wilayah-wilayah. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah. Di berkah buat warga Palmerah, dan mungkin di samping alasan milih tempat lokasi ini, pastinya kan ada kegiatan yang mungkin mau kita coba berbagi ya. Ini kan intinya apa sih yang ingin dijadikan untuk temanya nih dalam kegiatan kuliah kerja nyata di wilayah ini? Untuk tema kuliah kerja nyata kami ini, kami mengangkat tema yaitu tentang tanaman obat keluarga atau disingkat itu menjadi toga. Dan dagus ibu. Dagus ibu itu merupakan dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Kalau nggak disimpan dengan baik, nggak benar, berarti Nanti akan disalahgunakan oleh orang lain. dampak yang lain. Mungkin kalaupun memang sebutan toga artinya taman obat keluarga. Iya, Tanaman tanaman obat obat keluarga. Taman obat keluarga. Kalau toge,
Sayuran. Ya, oke, sip. Segmen hari ini kita sudah dapatkan nih kenapa mereka milih tempat di sini. Saya minta bagaimana nih Pak RW kedatangan mahasiswa di sini. Kira-kira ganggu apa enggak nih? Apa memang kira-kira ada hal yang bisa dirasakan dampaknya? Oke, terima kasih Pak Tri selaku pembawa acara pada malam hari ini. Kami selaku pengurus daripada RW 01 Kelurahan Palmerah berterima kasih kepada para mahasiswa dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Esa Unggul, di mana tadi itu dari beberapa kriteria tempat dipilihnya tempat kami. Artinya mahasiswa menentukan hal itu juga bukan satu hal yang sembarangan. Artinya seperti itu. Dan kita bersyukur ternyata tempat kita ini dijadikan satu tempat yang memang membuat untuk mereka membuat satu analisis, riset dan seterusnya. Ya, alhamdulillah semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berarti manfaat. Pak, mungkin karena di tempat yang jadi pilihan mereka tuh kesejahteraannya mungkin terjamin kali gitu Pak RW, atau mungkin barangkali mereka dapat servis nggak selama di sini? Yang pasti warga Palmerah RT 2 RW 1 Palmerah ramah dan bersahaja, menerima dengan baik dan nyambunglah apa yang menjadi harapan kita sehingga akhirnya kita bisa berbuat ya. Oke, tepuk tangan untuk ini memilih tempat yang ada di wilayah RT 2 RW 1 ini pasti kan berharap ada dampaknya dong. Mungkin berharap bagi masyarakat sini khususnya di RT 2 ini wilayah Palmerah secara umumnya mungkin bisa menjadi hal yang manfaat ya. Betul ya? Nah, tolak ukurnya apa kira-kira yang menjadi manfaat enggaknya nih apa yang kita lakukan di sini? Bisa nggak ya bisa ngasih keterangan? Tolak ukur apa sih yang kalian bisa takar nih? Ini kayaknya udah sukses nih kita, berhasil nih. Apa yang kita lakukan ini ada dampaknya. Warga sudah bisa menerima apa yang kita edukasi. Terus setelah itu dia sudah bisa memulai mempraktekkan apa yang kita jelaskan ke warga. Dan di situ sih kita udah lihat, wah kita merasa bangga banget nih edukasi yang tadi kami Esa Unggul berhasil memberikan edukasi yang terbaik untuk warga dan dapat meningkatkan pola hidup mereka. Itu sih Pak. Gitu ya. Iya. Berharap pastinya ada sesuatu yang berubah lah ya, dari sebelum dan sesudahnya. Jadi dari pra sampai pelaksanaan sampai hasilnya ada output, ada outcome-nya. Betul ya. Nah, ada yang mau nambahin? Barangkali saya dampaknya ya. Untuk tolak ukur kita juga berdasarkan kuesioner ya Pak ya. Jadi kita itu sebelum melakukan kegiatan sosialisasi kita membagikan kuesioner sebelum itu kepada warga RT 02 Palmerah. Jadi dari hasil kuesioner sebelum itu kita dapatkan datanya. Jadi sebelum sosialisasi itu apa sih nanti titik ya pengetahuan warganya yang masih harus kita berikan gitu Pak tambahannya. Terus juga kita melakukan kuesioner sesudah kegiatan sosialisasi Pak. Jadi tujuannya itu kuesionernya itu nanti kita dapatkan untuk nantinya sebagai evaluasi apakah kegiatan kami ini memiliki dampak yang besar untuk warga gitu Pak. Ya. Jadi kuesioner itu dibagikan sebelum turun atau sesudah? Sebelum juga, sesudah juga Pak. Jadi sebelum turun kita brainstorming dulu ya, kumpulkan dulu nih permasalahan apa, kondisi wilayahnya apa yang diperlukan begitu ya. Setelah dilaksanakan eksekusi untuk penyuluhan, ada bantuan nggak stimulan obatnya? Tanaman ada diberikan nggak? Ada Pak. Ada. Berapa banyak yang diberikan? Banyak. Banyak Pak. Berapa karung? Satu orang satu tanaman. Satu tanaman. Taman obat ya? Iya, taman obat keluarga. Ya, berarti indikatornya tolak ukurnya kalau ada sesuatu yang berubah dari sebelum dan sesudahnya berarti kita berhasil ya? Iya Pak. Oke, sip. Nah kalau
ini kan persiapan mungkin nggak ujuk-ujuk langsung datang kan? Iya. Tadi kan udah disampaikan tadi stepnya itu ya, dari mulai ngirim kuesioner, kemudian mereka menerima, diisi, ditabulasi, kemudian kita mulai analisis dievaluasi ini kira-kira kita melakukan ini gitu ya. Yang kalian lakukan ini sistemnya apakah memang ngumpulin warga apa door to door? Sebelumnya sih kegiatan kita ini maunya sosialisasi, tapi karena ada himbauan untuk tidak mengumpulkan warga, mengumpulkan massa, jadi kita simpulin untuk kita pakai sistem door to door. Jadi kita kunjungin masing-masing keluarga, kita kasih sosialisasi tentang tanaman obat beserta dagu sibu. Terus habis itu setelah kita sosialisasi sama kayak sudah dijelaskan, kita ngambil kuesioner sesudahnya, baru kita dapatkan simpulan dari hasil kita itu. Nah, apa nggak kepikiran, ini kan musimnya lagi musim daring ya? Iya. Kenapa nggak Zoom aja gitu? Bu, bapak-bapak warga RT 02 kita Zoom ya, kita online aja pertemuan sosialisasinya. Bisa nggak begitu kondisinya? Nggak bisa ya? Harusnya bisa, tapi karena kelompok kita ini menyimpulkan bahwa kalau pakai sistem daring atau kayak Zoom, Google Meet gitu mungkin agak tidak efektif karena masyarakat kan punya kesibukan masing-masing. Jadi kita simpulinnya kita nggak gunain sistem daring karena mungkin mengingat kesibukan masyarakat masing-masing. Ya, oke. Mungkin karena nanam pohon kan nggak bisa dari gitu Pak Tere, gitu ya. Di nanam pohon kan mesti ditanam datang langsung, jadi harus ditunjukin langsung gitu ya. Bawa pohon juga kan nggak mesti dikirim pakai online ya, harus diantar gitu ya. Oke, itu barangkali yang bisa kita dapatkan untuk segmen hari ini. Oke, kita coba dulu Tri Channel PAL TV mantap. Kembali di Tri Channel PAL TV mantap. Dalam kegiatan sosialisasi Taman Obat Keluarga dan Dagus Obat Ibu Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Esa Unggul. Oke. Apa kan tepuk tangan terus? Nggak ngantuk ya. Balik kita ke kegiatan sosialisasi yang ada di wilayah RT 2 RW 1 ya, Kelurahan Palmerah. Ini kan mungkin untuk jalanin kegiatan kuliah kerja nyata program kesehatan masyarakat ya. Dulu kesehatan masyarakat dulu saya 2004 lulus dari Esa Unggul. Di 2004 saya selesai dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Esa Unggul. 2004 sekarang tahun 2022 ya. 18 tahun yang lalu. Nah, mungkin gini. Untuk memilih program dalam kuliah kerja nyata ini kan mungkin banyak tema, banyak juga pilihan-pilihan yang harus diambil. Nah, saya mau minta tolong bantu jelasin nih, kenapa sih yang diambil itu programnya toga sama dagus. Nah, dagus ibu, dagus obat ibu. Nah, apa sih alasannya? Apa karena toga itu semacam makanan yang enak dan bisa buat nyayur? Nah, coba alasannya apa tuh memilih toga? Kalau dari kami sendiri alasannya kita memilih topik toga sama dagus ibu, kita kan sebelumnya ada survei kan ke warga, terus kita lihat kayaknya di sekitar warga ini masih kurang ya kayak tanaman-tanaman obat gitu dipakai untuk pengobatan. Jadi itu sih salah satu alasan kita untuk mengangkat topik toga. Terus kalau untuk dagus ibu juga kita juga mau berbagi kayak ilmu kita lah, dari kita belajar farmasi di universitas, kita juga mau bagi ilmu kita ke warga gimana sih penggunaan obat dengan baik dan benar itu gitu. Dagus ibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Dapatkan, gunakan, dan simpan obat
buang obat dengan Buang obat buang. dan buang dengan baik dan benar. Iya. Iya. Ibu ya? Ibu. Dagu sibu satu Digabung rangkaian. jadi satu ya? Iya. Oh, bukan dipisah. Dagu sibu. Oh iya. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang Iya. obat Dengan dengan benar. baik dan benar Iya. untuk terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, Iya. masyarakatnya sehat, dan penyalahgunaan obat Meminimalkan Meminimalkan. meminimalkan. Jangan sampai salah nyimpan, salah buang, digunakan untuk minum kopi. Oke. Udah dapat ya barangkali ya. Nah, apa yang diharapkan dari masyarakat, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat ya. Ya, jadi Taman Obat Keluarga itu ibu-ibu warga bisa nanam daripada dibeli obat ya. Iya benar. Iya. Obat apa yang udah ditanam tanamannya di sini? Untuk tanamannya itu ada sambiloto, Sambiloto. kumis kucing. Sambiloto buat apa tuh? Sambiloto bisa digunakan untuk tipes, Tipes. Diabetes. Kalau kumis kucing? kumis kucing untuk penyakit apa? Batu ginjal, Ya. saluran Kumis kemih. kucing, Peru nggak punya kumis. Saya punya kumis Saya kucing. cukur. buat apa tadi? Kumis kucing? Buat kencing manis. Iya, sama Batu batu ginjal. ginjal. Batu ginjal. Langsung keluar tuh batu ginjal ya. Wah. Ini dah yang pastinya Taman Obat Keluarga itu bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, menyediakan obat yang tepat, berguna buat warga, mudah didapat dan terjamin tidak ada unsur kimianya, betul ya? Iya. Iya, siap. Nah, sekarang kalau menurut teman-teman KKN yang sudah dilakukan di RW 2 ini sejauh mana sih? Apakah memang ada perubahan yang dirasakan itu sudah terasa itu perilaku masyarakatnya? Apakah memang mereka sudah mulai mencintai tanam obat belum? Terus obat yang udah ditanam itu hidup enggak? Jangan ditanam doang, terus selesai, terus nggak ada perawatan pemeliharaannya. Nah itu kan bisa keukur tuh. KKN sini sudah berapa lama? 2 minggu. 2 minggu 14 2 hari. minggu. Ya 2 minggu cukup lah ya. Kalau misalnya kira-kira itu masih hidup tanaman berarti sudah mulai terurus tuh ya. Nah kira-kira gimana? Udah hasil 2 minggu di sini ada nggak dampak kelihatan itu hasilnya? Sudah terlihat sih Pak. Jadi Apa? dia sudah mulai sudah mulai menggunakan obat. Terus dari cara pembuangan obat yang semula warga sini kurang mengetahui, akhirnya sudah mengetahui dan sudah mengikuti anjuran yang kita jelaskan. Itu sih iya. Pak yang kita lihat. Izin menambahkan Pak, jadi kan kita ada fungsionalnya sebelumnya sudah. Ya. Jadi kan sebelumnya masih banyak yang belum mengerti yang tentang dagu sibu. Nah setelah fungsional dan kita sosialisasi, udah banyak yang mengerti Pak. Tidak bisa melakukan upaya untuk pencegahan ya. Iya. Namanya upaya preventif ya. Iya. Ya. Ada kalau di pengobatan kuratif. Iya. Ya, kalau masyarakat preventifnya Iya. untuk pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa nyadari bahwa dampak dari obat yang salah buang, salah simpan berbahaya buat kesehatan masyarakat, juga buat lingkungan, betul ya? Nah, iya, oke. Jadi udah berhasil nih Pak RW, alhamdulillah nih, sukses nih warga Pak RW, betul-betul responsif ya, dan mensikapinya ini TikTok nih. Ya. Jadi bukan cuma TikTok ya, ini TikTok nih. TikTok nyambung antara yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa untuk menyumbangkan ilmunya, masyarakat berbuat untuk kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya. Kira-kira dari kelompok 5 ataupun apa yang menjadi muatan hasil KKN-nya di teman-teman Fakultas Kesehatan dan Farmasi Esa Unggul ini, mungkin kan sudah menjalani tahapan-tahapan kegiatan ini dari mulai datang sampai ke 12 ini. Bisa nggak tuh ceritain tuh dari mulai datang sampai akhirnya ke 12 ini udah sampai di mana nih kegiatannya? Apakah sudah mulai panen tuh tanaman obatnya apa belum? Apakah baru mulai ngeliatin, oh udah senyum-senyum tuh obatnya udah mulai kelihatan mereka. Nah itu gimana tuh tahapannya? Apakah memang setiap hari, tiap minggu, apa seminggu berapa kali?
kegiatan apa saja yang dievaluasinya? Jadi tahapan apa sih yang kalian lakukan selama mulai masuk sini sampai dengan hari ini? Bisa cerita, saya bisa cerita ini. Son? Ya, boleh Pak. Ya, silakan. Jadi kegiatan kita kan berlangsung dari tanggal 7 Februari 2022 sampai 21 Februari 2022, di mana kita melakukan kegiatan sosialisasi ke warga itu dimulai di minggu kedua, Pak. Jadi kami juga sudah melakukan sosialisasi. Setelah itu kami juga akan membagikan tanaman obat keluarga ke masyarakat. Itu setelah kami lihat-lihat juga banyak tanaman keluarga itu yang dirawat ya Pak, seperti itu oleh warga setempat, karena tanaman obat keluarga itu kan bisa menjadi manfaat tersendiri bagi warga di RT 02 untuk pengobatan warganya gitu Pak. Terus juga kami juga melihat kalau tanaman obat keluarga dari beberapa warga, misalkan kami juga memberikan tanaman obat keluarga untuk di lahan RT 02, tepatnya ada di depan juga sih Pak tadi. Jadi itu sebagai apotek hidup di RT 02. Jadinya nanti untuk misalkan ada warga RT 02 yang membutuhkan obat, pengobatan menggunakan tanaman obat seperti kumis kucing, sambiloto, binahong, terus sambung nyawa sama kaji beling, itu bisa mengambil tanaman obatnya di lahan RT 02 seperti itu Pak. Ada tanaman sambung nyawa Pak RW? Sambung nyawa. Iya. Jadi kalau ada banyak putus bisa disambung. Daun dewa Pak. Itu buat apa itu? Buat nyawa yang udah mau sekarat mau itu disambung atau buat apa manfaatnya sambung nyawa? Banyak Pak. Apa tuh? Contohnya? Mungkin salah satu alasan dinamain sambung nyawa karena dia buat ini kali ya, kayak penangkal Nggak pakai bisa. kali ya? Oh iya. Sungai. Buat ini ngobatin bisa ulat gitu atau luka gitu. Kalau gigitan ular gitu. Iya. Kena gigitan ular, bisa ular ya? Bisa ular itu. Bisa semut juga. Bisa ular, bisa semut, bisa kacang. Oke, tepuk tangan dulu. Kita mau masuk nih pada satu pertanyaan yang sepertinya ini harus dijadikan buat acuan nih. Apa sih yang mungkin jadi kendala ataupun hambatan nih yang dihadapin selama Anda melakukan sosialisasi Taman Obat Keluarga dan Dagus Sibu, digabung ya, Dagus Sibu obat. Nah, kendalanya apa tuh? Apakah memang jaraknya ngelewatin kali sungai? Apakah memang warganya jauh-jauh kayak di Kalimantan gitu? Apa kendalanya karena memang obatnya nggak ada, apa lahannya nggak ada? Wilayah ini kan wilayah yang lumayan padat nih, punya halaman enggak? Coba deh. Paling sih cuaca sih Pak. Cuaca? Mempengaruhi. Mempengaruhi, cuma Hujan cuacanya. juga nih Pak, jadi pas kita mau sosialisasi tiba-tiba hujan, jadi kita harus tunda waktu lagi sampai hujan nanti. Kalau selama PPKM ini ada hambatan, kendalanya? Iya pasti ada juga sih Pak. Kendala yang sosialisasinya kan harusnya kita maunya ngumpulin warga, Warga tapi langsung action gitu ya? ya, tapi kita harus memilih door to door, mengingatkan protokol kesehatan kan nggak boleh Ya, mengumpulkan warga nggak boleh kumpul-kumpul. yang secara banyak gitu. Jadi kita memilih alternatifnya door to door gitu Pak, ke warga. Ya kalau door to door kan lumayan. Kalau kayak saya dulu sempat ke Jogja Pak RW. Di Jogja itu kalau ada acara, satu rumah itu disuruh masuk. Silakan, monggo. Minum dulu, makan dulu. Termasuk pindah lagi, datang keliling lagi, minum dulu, makan dulu. Harus makan, harus minum. Kalau door to door tuh untungnya kayak gitu. Betul ya? Iya. Itu ya, dapetnya. Memang gini, Pak Tri. Siap. Pada saat mereka menghadap ketemu dengan saya bertanya ini metodenya seperti apa. Ya. Saya berhubung memang situasinya sedang PPKM. PPKM, saya mengarahkan memang lebih baik memang door to door. Siap, ya. Kita mengumpulkan masyarakat, takut ada risiko lah. Kerumunan ya. Mereka dengan tim sebanyak 8 orang ini enggak juga 8 berkelompok. Besar ya. Ya, mereka split satu tim itu dibagi lagi jadi 2 orang. Nah, oleh karenanya saya
menyampaikan, kalau seperti itu juga saya welcome, nggak ada masalah gitu. Artinya kalau memang satu rumah mereka langsung datang satu titik 8 orang ini, ya itu menurut saya kurang pas dengan situasi yang ada. Nah, mereka menyampaikan bahwa mereka dibagi lagi dari 8 orang ini dibagi 4 tim, jadi masing-masing 2 orang datang ke beberapa rumah. Nah, itu saya persilakan, dan sifatnya kami anggap bahwa ini adalah anak kami, mereka mau maju, mereka ingin sukses, ya kita bantu, kewajiban kita hanya bantu. Dan satu hal yang kita dapat bahwa mereka mengedukasi daripada masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita dengan tadi itu dibagikan yang namanya pohon, apotek hidup dan seterusnya. Sebenarnya ada satu harapan saya sebenarnya dengan anak-anak mahasiswa ini, dengan rekan-rekan mahasiswa, bahwa ada satu titik tempat yang memang kita benar-benar bikin apotek hidup, tapi memang sampai saat ini untuk lahan tempatnya kita belum dapat. Artinya saya pengen tuh berarti ada satu lahan walaupun nggak begitu besar, tapi di situ semua tanaman obat itu ada. Dan yang nantinya adalah masyarakat kita itu ketika butuh, oh saya butuh daun obat ini ya, dia udah nggak pusing, karena di beberapa warga sebenarnya sudah ada yang tanam obat, tapi begitu butuh obat itu dalam arti daun-daun atau memang apotek hidup itu, mereka harus nanya dulu siapa yang punya ya, yang punya daun ini siapa ya, kira-kira seperti itu gitu. Nah tadinya tujuan saya tuh berharapnya ada satu memang tempat, tapi memang kembali lagi ke kitanya yang memang belum menyiapkan untuk hal itu. Tapi saya sampaikan kepada mereka semua, kalaupun memang nanti ada, ya ayolah kita bikin gitu. Itu sebagai satu bentuk kenang-kenangan dari mereka kepada kita, dan itu bermanfaat kepada masyarakat. Di samping daripada ilmu yang mereka bagikan kepada masyarakat, tapi saya yakinnya bahwa mereka akan dapat satu ilmu yang memang mereka secara keilmuan di fakultas tidak dapat, yaitu ilmu kemasyarakatan. Menghadapi masyarakat itu dengan beberapa karakter segala macam, mereka dapatkan itu. Oke, Pero ya. Cukup nih. Ini kayaknya kalau bicara soal lahan, emang ada yang mau ngasih lahan? Fasos-fasum itu mungkin bisa digunakan. Nggak bisa ya? Waduh, Pak RT, Pak RW minta Pak Lurah barangkali nanti buat itunya fasos-fasum. Harapannya ke depan tadi apa yang Pak RW dapatkan, ini ada tempat khusus buat warga nanam obat. Kalau butuh obatnya bisa langsung dapat. Syukur-syukur bisa menjadi produk unggulan, bisa mendapatkan hasil. Contohnya banyak yang aja nanam cabai. Ya, jadi jualan cabai. Nah, jadi nanam cabai. Cabai jadi obat nggak sih? Masuk obat keluarga nggak? Nggak, beda. Obat, kalau obatnya kira-kira kurang rasa pasti pakai cabai. Oke, kembali di Tri Channel PAL TV Mantap. Dalam kegiatan sosialisasi Taman Obat Keluarga dan Dagu Sibu, ya, bersama mahasiswa Fakultas Kesehatan Farmasi Esa Unggul. Masuk di segmen terakhir kita hari ini, mungkin yang ingin kita bagi bersama pemirsa PAL TV dan juga rekan-rekan mahasiswa di kampus Fakultas Kesehatan Farmasi Esa Unggul di Sivitas Akademika, mudah-mudahan berbagi kegiatan yang ada di wilayah RT 2 RW 01 Palmerah dalam kegiatan sosialisasi toga ini dan Dagu Sibu. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi kegiatan pokok. Tadi kegiatannya ada bagi-bagi tanaman. Jenis tanamannya sudah dibagikan. Ya, banyak ada sambiloto, sambil duduk, sambal nyawa, serem-serem nih Pak, sambiloto, kita sambil duduk, ya. Terus ada kumis kucing, haji beling, iya. Apa haji beling itu? Ada? Waduh, ada lagi tuh, haji gelas. Nah sekarang saya mungkin mewakili pemirsa dan teman-teman yang lain nih yang mungkin juga berharap kegiatan ini
punya efek dampak masyarakat juga. Pemirsa yang ada di Pal TV juga buat Civitas Akademika buat kegiatan lapangan. Bisa kalian jelaskan ini kegiatan yang sudah dijadikan tolak ukur ending kegiatan ini? Itu ada bunyi bahasa mading ya. Mading itu apa sih? Majalah dinding ya? Majalah dinding. Pakai majalah sekarang. Udah bukan musimnya sekarang, musimnya pakai gadget. Masih langsung laku madingnya. Nah, gunanya mading itu buat apa? Rencananya dipakai di masyarakat? Buat di masyarakat itu kan biar masyarakat yang udah kita sosialisasi itu nggak lupa sama informasi yang udah kita jelaskan yang door to door itu. Jadi masyarakat yang udah kita jelaskan bisa baca-baca nih kalau lagi ngumpul-ngumpul nih. Ada mading ya, mungkin bisa sambil dibaca. Jadi tetap ingat, nambah ilmu lagi gitu. Kalau ada mading ada pading ya? Izin menambahkan Pak. Ya. Jadi kita buat mading itu kan di dua tempat, Ya. di posyandu sama di MTep. Jadi tujuan di tempelnya itu supaya kan kita nggak melakukan penyuluhan ke semua warga. Ya. Jadi pasti ada yang belum tahu, Ya. belum tahu tentang informasi ini. Tujuan kita tempel itu supaya yang nggak tahu jadi tahu Oh ya, tentang jadi informasi ini melalui mading. dari mading itulah kita bisa kalau bahasanya itu ada verba polan skriptamanen. Apa yang ditulis itu lama hilangnya. Mungkin maksudnya kalau itu ditempel di situ, dipasang di situ, dibaca di situ, mungkin akan ingat terus ya. Iya. Kalau dibaca, mudah-mudahan kagak ada yang sambil angin. Ya. Ini kalau zaman mading sekarang, ya titip tuh Pak RW, itu mading kalau kira-kira ntar dipasang, syukur-syukur sih ada yang baca ya. Nah, paling nggak adalah sesuatu yang ditinggalkan, itu maksudnya ya. Jadi mengingatkan agar apa yang dikerjakan itu bisa berkelanjutan gitu ya, nggak langsung lupa ya. Ya gitu, kalau yang cuma diucapkan itu biasanya sering lupa. Kalau yang ditulis atau ditempel itu biasanya lama hilangnya. Nah, terakhir, sebagai puncak dari kegiatan sosialisasi ini, pastinya kan kalian juga berharap nih, setelah bagi tanaman, kemudian memberikan sosialisasi, kemudian juga mengajak mereka untuk ingat lagi dengan mading itu, apa yang menjadi harapan dan pesan apa sih yang mungkin mau disampaikan melalui kegiatan sosialisasi buat warga di RT 2 RW 1 Palmerah khususnya, dan seluruh pemirsa Pal TV di mana saja, juga buat pembagian ilmu di Civitas Akademika ini. Apakah kegiatan ini sampai di sini atau ada hal lain yang ingin kalian sampaikan? Silakan closing statement dari Fakultas Kesehatan dulu nih, Mbak Putri ya. Iya. Monggo, silakan. Harapan kami semoga masyarakat tetap melestarikan tanaman yang akan diberikan dan tetap menerapkan cara mengelola obat dengan baik ya, sesuai yang udah kita berikan sosialisasi juga. Sesuai dengan apa yang menjadi kami sampaikan. Ya, jangan dijual ke tanaman ya. Gitu. Oke, itu closingnya dari teman-teman mahasiswa. Ruknanu. Mudah-mudahan ya bisa disambung rasakan. Dan Pak RW mungkin closing statement ini yang bisa disampaikan di hasil kegiatan sosialisasi teman-teman mahasiswa Fakultas Kesehatan Farmasi Sanggul. Silakan, Pak. Baik, sekali lagi atas nama pengurus RW 01 Kelurahan Palmerah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Sanggul yang sudah melakukan KKN di wilayah kami. Tapi yang terpenting adalah tadi saya sampaikan adanya satu edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui tadi slogannya Gazus Sibu gitu ya. Artinya bagaimana memang masyarakat itu bagaimana menyimpan, menggunakan dan seterusnya berkaitan dengan obat, dan juga pemahaman tadi itu apotek hidup gitu. Jadi manfaat-manfaat daripada tumbuhan ya yang mungkin
sekarang ini beberapa masyarakat kurang memahami gitu ya, kurang memahami manfaat daripada beberapa tanaman tumbuhan yang memang bisa digunakan untuk obat. Nah, sekali lagi terima kasih. Kalaupun memang di masyarakat ada satu hal yang kekurangan, yang kami mohon maaf gitu. Tapi inilah tadi yang saya sampaikan, ada satu hal ilmu yang mereka dapatkan adalah ilmu bermasyarakat. Nah, itu artinya menghadapi masyarakat, tipikalnya seperti apa, ya kan, karakternya bagaimana, mereka jadi tahu. Seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua. Ya, oke, makasih. Baik, pemirsa pencinta PAL TV dimanapun Anda berada, Sivitas Akademika, Fakultas Kesehatan dan Farmasi Esa Unggul. Cukup sampai di sini kegiatan talkshow podcast kita. Untuk sosialisasi ini, saya Tri Prasetyo dari Tri Channel PAL TV mantap mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAL TV mantap. PAL TV mantap. PAL TV mantap.